Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa tama'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi athara dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam, sehingga sampai detik hari ini kita masih tetap istiqamah memegang dinul Islam. Kita masih sami'na wa ata'na, melaksanakan apa yang sudah menjadikan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan sholat Jum'ah. Semoga sholat Jum'ah yang akan kita laksanakan betul-betul menjadikan amal sholih yang insya Allah akan memberikan kebahagiaan kita kelak di yaumil qiyamah. Dan juga insya Allah dengan pelaksanaan sholat Jum'ah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kafarat dari dosa-dosa kita, karena dari Jum'ah yang satu kepada Jum'ah yang lainnya merupakan kafaratum minadz dzunub, kafarat, berlebur, menghapus dari dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita hadirin ketika kita datang untuk melaksanakan sholat Jum'ah, kita bersegera kepada panggilan Allah, karena bukan saja pahala amal soleh yang akan kita dapatkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, ternyata Allah berikan lebih daripada itu. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Juga nikmat yang kedua adalah nikmat jasmaniyah, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah
Allah masih izinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang begitu besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan betul-betul salat Jumat yang kita lakukan ini menjadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan kita di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terhaturkan, tersampaikan kehadiran alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan insyaallah kepada kita yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah dan juga bulan Dzulhijjah nanti. Ini adalah yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum. Sebagian daripada 12 bulan, ada 4 bulan yang dikategorikan oleh Allah adalah bulan yang begitu mulia di sisinya, mulia dalam pandangan baginda Rasul, dan insya Allah kita pun akan menjadikan orang-orang yang mulia ketika kita mampu melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah kita yang hari ini sudah mulai berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Mereka berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Kita doakan mulai dari berangkat sampai pulang lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita pun yang tahun ini barangkali belum bisa berangkat, belum ditakdirkan dan belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pun senantiasa mendapatkan pahala yang setimpal seperti pahala ibadah haji dan umrah. Di antaranya kita pun berangkat dari rumah ke sini melaksanakan sholat Jumat adalah hijjul fuqara wal masakin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik Al-Khatib berwasiat untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin jamaah sekalian, mari kita terus beramal soleh. Marilah kita terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, karena ini adalah salah satu jaminan Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan sholat Allah datangkan rahmatnya, dengan ibadah puasa Allah turunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan senantiasa memberikan pahala yang begitu banyak ketika kita mau berinfak di jalan Allah, ketika kita mau melaksanakan ibadah zakat kita, setelah kita melaksanakan zakatul fitrah di bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita pun tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban kita yang sudah mempunyai atau yang sudah punya harta benda kemudian sudah jatuh yang bernama nisab dan haulnya, sudah barang tentu itu hal yang wajib untuk kita lakukan zakatnya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, yakinlah Allah akan memberikan balasan kepada kita. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala yang sudah kita lakukan berupa amal-amal soleh. Ketika kita berbicara bahwa ibadah, mempertahankan ibadah itu adalah begitu sulit, padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melaksanakan ibadah pun ini menjadikan kesulitan kita. Dengan segala kealfaan kita dan kekurangan kita, kita sekuat tenaga untuk menjaga amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan ini sudah kita lakukan, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala ganjaran amal soleh dari apa-apa yang sudah kita kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang ibadah kita,
bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan jaminan bahwa kelak kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika betul-betul amalan itu tetap ada dalam catatan kebaikan kita. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para sahabatnya, "Atadarunal muflis?" Baginda Rasul bertanya kepada para sahabatku, tahukah kamu apakah itu muflis itu? Siapakah orang yang bangkrut itu? Maka faqalu, kemudian menjawab para sahabat itu, al-muflisu bina man la dirhamun lahu wala mata'. Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu, orang yang muflis itu menurut kami adalah mereka-mereka yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Al-Khatib melanjutkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita dalam kehidupan kita, Allah umpamakan kita hidup bagi orang-orang yang beriman adalah seperti perniagaan, seperti bisnis, seperti berdagang, seperti orang yang berjual beli. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbisnis berjual beli, yakinlah tidak ada seorang pun kita yang mau rugi, atau bahkan tidak ada seorang pun tentunya yang mau bangkrut dalam usahanya. Sehingga orang yang beriman ketika berbisnis, bisnisnya adalah sesuai dengan syariat Islam, bisnisnya adalah sesuai apa yang sudah digariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tidak mengurangi timbangan, tidak menyakiti orang yang membeli, tidak mengungkit-ungkit orang yang membeli, dan juga adalah tentunya adalah saling ridho antara keduanya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kemudian menjaga agar bisnis itu tetap jalan adalah kita tidak lupa dengan kewajiban kita, yaitu untuk berzakat dan bersedekah. Kemudian tidak lupa pula untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah, kepada Zat yang telah memberikan rizki itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam realitas kehidupan sering kita menjumpai orang yang bukan saja barangkali rugi, akan tetapi bangkrut. Bangkrut itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah modalnya hilang, kemudian hutang pun banyak di mana-mana. Ini adalah orang yang bangkrut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga dalam masalah ibadah. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau toh mampu kita menjaga amalan itu, yakin kita akan mendapatkan keuntungan kelak di yaumil qiyamah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud adalah orang yang bangkrut menurut baginda Rasul, faqala al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan orang yang bangkrut menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagian dari umatku kelak di yaumil qiyamah, dia datang dengan ibadah amal salatnya, dia datang dengan amal puasanya, dia datang dengan pahala zakatnya, pahala sedekahnya. Akan tetapi wayati qad syatama hada wa qadaba hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuqta hada min hasanatihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bangkrut menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang kelak di yaumil qiyamah dia datang membawa pahala ibadah sholatnya, karena di dunianya rajin sholat. Bukan saja sholat yang wajib, tetapi sholat yang sunnah pun ia lakukan, karena dia meyakini bahwa dengan sholatlah Allah berikan kebahagiaannya kelak di yaumil qiyamah. Dia membawa pahala sholatnya kelak di yaumil qiyamah. Wasyam, dan dia pun membawa pahala puasanya.
pahala puasa yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita pun akan membawa pahala itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan selesai bulan suci Ramadan, tidak sedikit dari kita rajin melaksanakan ibadah puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa setiap hari Senin dan Kamis Yaumul Bid, puasa 3 hari di pertengahan bulan, kita pun itu lakukan. Itu akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibadah haji, ibadah zakat pun akan kita bawa, ibadah-ibadah yang lainnya akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi baginda Rasul melanjutkan, wa ya'ti, dan ia pun akan datang, qad syatama hadza, ia akan membawa dosa dari mencaci, wa qadama hadza, dan dia akan membawa dosa dari memfitnah orang ini, wa akala hadza, dia pun akan membawa daripada dosa memakan harta yang seharusnya tidak ia makan, dia mendolimi orang lain dengan hartanya. Kemudian wasafa kadama hadza, ia pun menumpahkan darah orang ini, ia membunuh orang ini, ia menyakiti jasad orang ini. Wa daraba hadza, ia pernah memukul, dia pernah menyakiti fisik orang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang sudah ia lakukan diberikan kepada orang yang pernah ia caci. Ibadah sholat yang ia kumpulkan, amal sholat yang ia kumpulkan diberikan kepada orang yang pernah ia fitnah. Ibadah puasa yang pernah ia lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, Allah akan berikan kepada orang yang pernah hartanya dimakan tanpa sesuai dengan jalur yang benar. Kemudian juga ibadah sodakohnya dan amal-amal yang lainnya pun akan diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa in putinat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, maka ketika amal baiknya sudah habis, akan tetapi dosa dari mencaci dan memfitnahnya masih terus ada, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ukhida min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar, maka keburukan orang yang pernah kita caci, keburukan orang yang pernah kita fitnah, keburukan orang yang pernah kita makan hartanya, keburukan orang yang pernah kita sakiti fisiknya, itu akan dipindahkan kepada kita sehingga kita tidak punya kebaikan sedikit pun, bahkan keburukan kita itu bertambah banyak akibat kita mencaci, memfitnah, memakan harta dengan zalim. Kita mampu juga menyakiti fisik orang lain. Maka orang yang seperti ini menurut baginda Rasul, mereka adalah orang yang bangkrut, orang yang tidak punya kebaikan, orang yang tidak punya amal soleh di akhirat kelak. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu mari kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting untuk kita adalah jangan sampai ibadah yang kita lakukan di dunia ini tidak pernah kita rasakan kelak di yaumil kiamah. Karena apa? Karena kita tidak menjaga antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Sebab apa hadirin? Dalam taraf ibadah kita harus seimbang. Tidak hanya kita mementingkan masalah ubudiyah kita, masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallahnya, akan tetapi yang kedua pun kita harus senantiasa menjaga hablum minannasnya, agar apa yang sudah kita lakukan di dunia ini berupa ibadah akan tetap terjaga dan insya Allah akan menjadikan kebaikan kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beribadah dan orang-orang yang senantiasa mampu menjaga amalannya. Allah panjangkan umur kita,
kita, Allah berkahkan hidup kita, berkahkan rezeki kita, dan Allah berkahkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله إن الله أمركم بالصلاة عليكم قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى الله على أربعة خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قرب الله وجهه وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة ومن فتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.